Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu jalan hutan Kintab, dulu jalan hutan Kintab ini kurang lebih 25 meter lebarnya. 25 meter lebarnya. Lebar ya? Lebar banget 25 meter tuh. Tapi sekarang hanya tinggal 10 sampai 15 meter lagi. Loh, kemana tuh hilangnya dengan 10 meter? Dimakan tikus apa? Yang ulun pertanyakan, apa hukumnya bila saya membangun toko atau rumah, mengambil sebahagian badan jalan tersebut, dan pertanggungjawabannya di akhirat gimana? Mohon penjelasannya, Bib. Ente membangun toko di tanah itu tanah siapa? Yang jelas, ketika kamu membangun bangunan di tanah yang bukan milik kamu, itu sudah kesalahan besar. Kan bukan punya kamu. Kenapa kamu bangun di situ berani? Enggak, dulu kan jalannya 25 meter, sekarang tinggal 15 meter. Berarti kurang, dipotong 10 meter. Jadi potongan itu memanfaatkan. Punya siapa? Enggak tahu. Ya sudah jelas-jelas bukan punya kamu, kenapa kamu bangun di situ? Udah, pokoknya kamu kalau ingin membangun bangunan, pastikan kalau tanah yang kamu bangun itu betul-betul milikmu. Kalau bukan milik kamu, kenapa dibangun? Paham? Kamu kalau membangun sesuatu di tempat yang bukan milikmu, maling tidak? Maling itu. Kecuali Ihyaul Mawat. Tahu Ihyaul Mawat? Ihyaul Mawat itu memakmurkan tanah yang mati. Apa tanah yang mati? Mawat itu tanah yang mati, artinya tidak bertuan. Tanah yang tidak bertuan bisa dihidupkan. Dengan cara apa? Dengan cara dipagari, ditanami tanaman misalnya. Milik kamu sekarang dengan apa? Dengan Ihyaul Mawat. Ada juga dengan Iqto. Iqto itu dengan dikapling oleh siapa? Oleh orang yang berwenang. Ya, misalnya kepala desanya misalnya. Pembebasan lahan, lalu dikapling-kapling, setiap kakak mendapat bahagian misalnya. Itu Iqto namanya. Ada bil Ihya'il Mawat, ada bil Iqto. Itu semua jelas dalam fikih dibahas. Makanya agama Islam ini tidak ada yang kurang, semua sempurna. Semua sempurna. Iya. Kalau ada yang mengatakan agama Islam tidak sempurna, bukan agama Islam tidak sempurna, ilmunya dia yang tidak sempurna, nggak nyampe. Gimana mau sempurna ilmunya? Orang hadis Nabi aja dikias dengan film Barbie, dengan film Aladin. Mengkias dalil agama dengan film Barbie, dengan Aladin. Kayak nggak belajar ilmu usul fikih aja. Di dalam agama tuh jelas, bab kias itu ada dibahas. Definisi kias saja, raddu far'in ila aslin li'illatin tajma'uhuma. Kias itu artinya mengembalikan hukum yang cabang kepada hukum yang asal, karena ada illat, ada sebab yang mengumpulkan keduanya, ada kesamaan. Jadi mestinya kehidupan kita ini dikembalikan ke Quran atau ke hadis. Dicocokkan, ada enggak wajah di situ sehingga bisa dikias. Ini enggak, hadis Nabi yang sudah 15 abad yang lalu dicocokkan dengan film Barbie, dengan film Aladin. Dengan film Barbie dan Aladin. Lucu kan? Hadis Nabi yang sudah 15 abad lalu dicocokkan dengan film Aladin. Barang siapa yang meninggal dunia, maksudnya akhir perkataannya di dalam hidup, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadits Nabi, barang siapa yang akhir perkataannya di dalam hidup ketika dia meninggal dunia, la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga, kata Nabi. Dia bilang bukan kalimat la ilaha illallah itu, tapi maknanya persatuan. Artinya Yahudi, Nasrani, Islam bersatu. Ini yang buat masuk surga. Ya, emang kita orang bodoh apa bisa dibodohin kayak gitu? Naudzubillah. Emang masuk surga itu dengan mengucap la ilaha illallah kayak film Aladin aja, kayak film Barbie aja, abrak-kadabrak, simsalabim. Astagfirullahaladzim. Ini pembodohan namanya. Ya, kita dibikin bodoh sama dia. Jangan mau kamu dibodohi, ya. Tapi insya Allah jamaah Majelis Al Hidayah, alim-alim semua insya Allah ya.
banyak belajar soalnya, banyak nuntut ilmu soalnya. Amin, insyaallah. Jadi begitu. Pokoknya kalau itu bukan hak milik kamu, jangan kamu bangun apa-apa di situ. Sudah kan kita merasa aja. Ampun seorang pun kan lain. Ampun rasa lain jangan berani-berani membangun. Apa hukumnya tebus murah? Misal kalau kita beli barang minimal 50.000, kita bisa membeli barang yang tadinya 10.000 menjadi 5.000. Apakah diperbolehkan? Promo ya, tebus murah. Ini kayak di apa tuh namanya tuh? Ya di market gitu ya. Tebus murah. Kalau kamu berniat ingin membeli barang itu, barang yang tebus murah tadi, kamu ingin niat membeli itu, tetapi syaratnya kamu harus belanja 50.000 dulu, itu nggak sah jual belinya. Karena apa? Karena kamu membeli sesuatu bersyarat, itu nggak boleh. Tapi kalau kamu membeli sesuatu tanpa mengincar dan menghendaki itu, setelah selesai, tiba-tiba orang itu menanyakan, Pak, Bapak sudah membeli di tempat kami senilai 120.000. Bapak berhak untuk mendapatkan tebus murah. Ini harganya 5.000, kalau harga asalnya 10.000. Gimana Pak? Nah itu pilihan kita. Kalau kita mau membeli, adakan akad baru lagi, nggak apa-apa, sah. Kamu kayak itu nukar neng ini, nah tisunya nah lumayan, ya 10.000, 5.000 aja, nah nukar neng ini, akad baru lagi, silahkan. Tapi kalau kamu tidak mau membeli juga nggak usah, nggak apa-apa. Berarti kamu membeli keperluan kamu untuk diri kamu, tidak terikat dengan tebus murah ini. Itu sah jual belinya karena tidak bersyarat. Nah kalau kamu mau membeli silahkan, kalau kamu tidak mau membeli pun tidak apa-apa. Tapi kalau bersyarat, ini yang nggak boleh. Amun kayak itu Pak Ipin kada hakun tebus murah budikaan barang pian ini berataan. Nah itu bersyarat namanya, itu nggak sah. Berarti jual belinya tidak mutlak, itu nggak boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau tidak bersyarat nggak apa-apa. Jadi bedakan ya antara orang yang membeli apa namanya barang keperluannya, setelah ditotal ternyata ditawari oleh pihak market untuk tebus murah. Pentawaran saja, mau beli silakan, mau tidak juga nggak apa-apa. Berarti bukan syarat, bukan kewajiban, itu nggak apa-apa. Tapi kalau niat kamu ingin membeli itu, kata dia nggak boleh Pak kamu membeli ini, kecuali Bapak beli yang lain dulu dengan nilai sekian, baru Bapak boleh beli ini. Nah ini yang nggak boleh ini, karena kamu membeli itu bersyarat. Syaratnya apa? Harus membeli sesuatu dulu. Sedikit ya bedanya. Nah itulah fikih. Makanya jangan sembarangan. Fikih itu tidak semudah menjawab seperti menjawab pertanyaan tentang problematika rumah tangga. Beb, gimana Beb, istri saya sering cemberut, bagaimana caranya supaya dia tidak cemberut lagi? Kamu enak menjawabnya karena tidak menyangkut hukum syariat itu. Apa? Wah gampang Pak, tinggal kasih uang setiap hari 1 juta, nggak akan cemberut lagi deh. Enak kan? Tapi kalau masalah fikih, jangan sakarep medok dewe. Sing mau kamu, enak aja kayak agama punya kamu. Oh itu nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Oh menurut saya sih nggak apa-apa. Oh boleh-boleh saja. Jangan berhafal. Berfatwa jangan sembarangan ente. Jangan berhafal. Bahaya ya, hati-hati. Kalau nggak tahu bilang wallahu a'lam, selesai. Jangan jawab sesuatu yang kamu tidak tahu. Nanti jawaban kamu salah, menyebar kemana-mana. Akhirnya orang amalkan jawaban kamu yang salah tadi. Kamu dapat dosanya akhirnya. Kamu bukan mujtahid. Orang mujtahid itu kalau salah tetap dapat pahala. Asal mujtahid, ada syaratnya mujtahid itu. Nggak ada sekarang jadi mujtahid mutlak. Imam Suyuti aja pernah mau jadi mujtahid mutlak dulu, dites oleh para ulama dengan beberapa pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaannya ada, jawabannya ada. Terus disuruh apa Imam Suyuti? Disuruh mentarjih. Artinya mana yang paling kuat di antara jawaban-jawaban ini? Imam Suyuti nggak sanggup. Akhirnya nggak jadi mujtahid mutlak beliau. Padahal ilmunya luar biasa. Berapa ratus kitab yang dikarang sama beliau.
atau mungkin ribuan mungkin itu di zaman. Tapi banyak yang tidak sampai lagi ke kita. Tafsir Jalalain, Al-Itqan fi Ulumil Quran, apalagi ya, banyak banget itu. Ihya'ul Mayyit fi Fadaili Ahlil Bait, Bahjatun Nufus, Al-Bahjatul Mardiyah, Al-Bahjatul Mardiyah, Syarah Alfiyah Ibn Malik, apalagi Jami' Shaghir hadis, apalagi banyak yang masuk itu tuh kayak karangannya. Mengarang loh ya, bukan menukil. Orang sekarang banyak nukil, bukan ngarang kitab, menukil, mengutip perkataan ulama jadi buku, bukan hasil karya pikirnya dia itu. Tukilan, kutipan. Kalau Imam Suyuti dari otaknya sendiri. Ngaku jadi mujtahid mutlak, dites. Pertanyaan berikut jawabannya, tapi jawabannya banyak. Disuruh mentarjih, mana yang paling rajih, mana yang marjuh, mana yang kuat, mana yang unggul, mana yang diungguli. Gak bisa, udah gagal jadi mujtahid mutlak. Subhanallah. Apa hukumnya memakan bekicot? Apa bekicot? Siput, keong ya. Ya nggak boleh makan keong. Kenapa keong dimakan? Keong itu di comberan biasanya. Mustakdzar loh, menjijikkan. Keong di comberan. Tahu comberan nggak? Eceren. Dan dia bisa hidup di air, bisa hidup di daratan juga itu. Janganlah, masih banyak sate ayam, kalau makan sate bekecot. Sate kambing banyak, enak, jauh enak daripada bekecot. Masa makan sate bekecot? Apa nggak ada yang jual sate kambing apa? Sampai beli sate bekecot. Apa hukumnya? Sudah ya. Sudah ya. Habis ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi dan peliharakan kita daripada ajaran-ajaran dan aliran yang menyimpang dari agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang murni datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kita dihidupkan dalam keadaan ahlus sunnah wal jamaah dan dimatikan dalam keadaan ahlu sunnah wal jamaah, dibangkitkan bersama para imam-imam ahli sunnah wal jamaah, dipimpin oleh imam para imam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.